Halo, selamat siang guys. Ketemu lagi dengan channel saya Yuli Zartika. Hari ini saya akan podcast Ibu Rina ya. Ibu Rina dia seorang mantan guru SMA ya. Kan dia akan menceritakan bagaimana kehidupannya. Dia sudah menjalani 3 kali perkawinan. Ini mantap untuk dikupas ini. Kenapa sampai bisa 3 kali? Tapi sebelumnya subscribe, like, and share ya channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang. Terima kasih. Halo. Bu. Halo juga. Ya, Bu Rina, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat? Alhamdulillah, bulan puasa ini tambah sehat. Tambah sehat, nggak ada lemes-lemesnya ya? Sehat lahir batin. Semoga Bu ya. Oke Bu Rina, terima kasih ya sudah datang. Sendiri tadi Bu ya? Sendiri. Susah nggak carinya? Tak. Nggak susah Bu ya? Sudah biasa di Batam dari tahun 2006. 2006 Bu sudah ke Batam? Ya, awalnya tahun 89 Ibu di Batam. 89 Ibu di Batam. Dari honor di SMA. Oh ya, Ibu dulu guru SMA ya? Iya. Guru bidang apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, berarti kita jago nih bahasa Inggrisnya ya? Enggak, ada lupa dah. Yang ingatnya masak. Oke, Bu, aku mau tanya ya. Ibu kampungnya di mana? Di Sungai Ungar. Sungai Tanjung Ungar. Batu. Tanjung Batu, Kepulauan Riau ya. Waktu sekarang kita ini aku tertarik ini Ibu. Ibu waktu SMA pas waktu ngajar cantik ya. Idola kayaknya. Kayaknya idola. Langsing, tinggi, putih. Betul. Terus Bu, Ibu menikah kapan? Ibu menikah tahun 90. Tahun 90 menikah dengan usia 24. 24 itu sudah matang juga Bu ya. Sudah matang. Gak puas melanglang buana. Oh, oke. Itu menikah di kampung atau di Batam? Menikah di kampung dong. Di kampung ya. Kampung. Oh, di Tanjung Batu. Berarti ketemunya di Tanjung Batu. Enggak. Ketemunya di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Ibu menikah sama suami Ibu pertama karena cinta atau apa ya? Karena cinta lah. Tak cinta tak nikah. Cinta tak boleh dipaksa. Karena cinta. Cinta berat berarti Bu ya. Sebentar. Tertarik ini saya karena cinta. Lama nggak Ibu pacaran kok tiba-tiba? Kok Ibu bikin? Pasti ganteng ya? Enggak juga. Waktu itu Ibu lagi frustasi. Wah. Ceritanya tuh. Frustasi. Cowok Ibu nikah. Oh, jadi ada cowok mau deketin Ibu langsung. Waktu itu Ibu ngajar di kan? Honor SMA ya. Terus ke Pekanbaru lihat cowok Ibu udah nikah dengan orang lain. Wah, putus frustasi lah ya. Kecewa dengan seseorang. Nah, itulah dia memperhatikan sampai ikut ke Batam. Oh, sebelumnya kita kita biar enjoy Bu ya, santai aja. Kita menceritakan gimana seorang Ibu Rina menemukan cintanya gitu kan sampai menikah. Sehingga Ibu ketemu seorang laki-laki dari Pekanbaru dan ikut Ibu ke Batam. Padahal dia masih kuliah. Masih kuliah. Ibu sendiri di teknik perminyakan. Jadi kuliahnya ditinggal? Ditinggal. Gara-gara seorang Rina? Rina. Aduh. Waduh. Ibu pelet apa ya? Enggak juga. Oh, enggak lah. Enggak ada main-main gitu Bu ya. Kita asli lah ya. Asli. Dari diri sendiri. Idola. Jadi dia kuliah berhenti? Dia tak berhenti waktu itu. Ambil masa langkau. Pas libur ikut Ibu ke Batam. Ibu udah kerja setelah di Tanjung Batu. Setelah honor Ibu dapat di sini ditawar dengan gaji 300.000. Waktu itu gede ya. Waktu tahun berapa? 90 ya? Tahun 89. Oh, 89 300.000 gede lah Ibu ya. Karena 89 itu kita dolar masih kecil ya. Kecil. Gaji Ibu waktu itu di sana 90.000 honor. 90.000 waktu di SMA, 90.000 ya. Jadi dapat yang 300 terus
Ibu tinggalkan yang honor. Kerjanya ya gimana gitu sesuai dengan kriteria ibu gitu. Ibu tinggalin lah. Jadi SMA, waktu guru SMA ibu tinggalin karena honor dan gajinya kecil, ibu ke Batam. Ya memang dari dulu itu Batam tuh memang sudah mulai mulai dikenal Bu ya, karena program Habibie untuk membuka suatu daerah industri Bu ya. Jadi apalagi ibu mempunyai skill bahasa Inggris. Terus ya kebetulan lagi bos ibu asistennya Habibie. Oh, jadi Habibie. Pas ya Bu ya. Jadi gimana gitu. Jadi ibu dapat kerja di Batam. Pacar ibu ke Batam, langsung pacar ibu ke Batam langsung menikah apa Bu? Tak juga. Pacaran dulu. Biasalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nikah. Oh ya, jangan sampai terjerumus ke itu Bu ya, ke jurang yang tidak diinginkan. Ibu menikah. Keluarganya suami menerima? Pertama tak. Kenapa nggak menerima? Alasannya apa Bu? Alasannya ya gimana ya, mungkin mau nyari sebangsa mereka, ibu kan orang lain gitu, lain suku. Oke. Gitu. Ada di Indonesia ini kadang-kadang suku itu mereka menginginkan suku mereka Bu ya. Kadang-kadang sama ponakannya, sepupunya lah gitu ya. Dan kadang-kadang keluarga itu tidak menerima jika pasangannya itu menemukan suku luar gitu Bu ya. Ada sih saya tahu juga itu. Tapi gimana kok ibu bisa meyakinkan sehingga ibu diterima sama keluarga suami? Karena ibu tuh orangnya menerima dengan ikhlas. Terus ibu tidak ada kata gimana ya, dendam. Jadi walaupun ibu dimusuhi, ibu tetap ibu kan suka masak. Ibu bikin sambal ini, ibu masak ini, ibu anterin ke rumah keluarga suami. Akhirnya keponakannya pada baik, respect ibu, gitu ya. Kan akhirnya mertua pun sayang dan nerima. Terus suami ibu lanjutin kuliah nggak? Tak mau dia. Kenapa? Dia udah punya skill juga di IT, jadi dia udah keenaan kerja juga. Dan ibu kerja juga, dia kerja sehingga penghasilan lumayan Bu ya. Lumayan. Jadi waktu saat itu ibu berumah tangga di Batam dalam kondisi yang tidak susah ya? Ya biasalah, ya kayak gitulah. Biasa-biasa aja lah, pas-pas sedang menengah ke atas, tidak menengah, pokoknya di level tengah-tengah. Di level tengah-tengah. Di level itulah. Bahagialah Bu ya, karena menikah dengan orang yang dicintai. Bahagia. Terus ibu mempunyai anak tahun berapa? 91. Dalam pernikahan ibu itu ada kendala-kendala nggak? Misalnya gimana, suaminya cemburuan atau gimana? Oh, sangat cemburu. Karena ibu cantik kan? Karena ya ibu, ya kayak ginilah ibu. Ya. Terus kalau sekretaris tuh kan biasa ikut bos kemana-mana. Iya betul. Itu profesi sekretaris biasanya seperti itu. Dia membantu apa yang atasannya perlukan, ya kan? Jadi tidak lebih dari itu, kemana pergi, bahkan keluar negeri pun ikut gitu kan? Memang tugasnya seperti itu. Itulah. Jadi suami cemburu. Di situlah ibu tak betah ibu dicemburuin. Biar nggak punya uang, yang penting hati senang. Kita bisa cari uang sendiri juga kok. Itu udah punya anak apa enggak tuh? Belum. Masih pengantin baru. Masih pengantin baru aja sudah mulai. Baru tuh enggak lah, ada hamil. Mulai enggak itu ya. Mulai hamil. Terus diajaknya pulang ke Pekanbaru. Maksudnya ibu harus berhenti kerja. Ayo kita pulang ke Pekanbaru biar aku aja yang kerja. Di sana sudah dapat pekerjaan? Belum. Dia tuh anak manja. Terus ibu gimana? Ini kan ibu ikut. Ibu berhenti kerja? Berhenti ibu kerja. Karena masih cinta. Demi keluarga juga ya. Cinta ya. Iya. Jadi ibu ikutlah sampai Pekanbaru, tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya tidak sesuai dengan kenyataan apa Bu? Dia kerja baru 3 bulan udah berhenti. Terus di Pekanbaru ibu hidup gimana? Kos atau tinggal sama orang tua atau gimana? Tinggal sama orang tuanya.
Oh, tinggal sama orang tua. Sama mertua. Waduh. Harus rajin. Jadi betul-betul beda ya dengan tinggal sendiri. Itulah ada untungnya ibu hobi masak. Ibu bisa masak ya, di situ ibu bisa diterima gitu Bu ya. Dan suami masih cemburu juga? Suami itu biasa-biasa aja lah orang ibu di rumah. Gak ada rasa cemburu? Tak ada cemburu, biasalah, tapi dia tak jujur. Tak jujur dari segi keuangan? Dari segi segala-galanya. Suami selingkuh juga enggak? Selingkuh. Oh, gini mungkin Bu ya. Mungkin karena ibu ketemunya sebentar langsung menikah, jadi belum begitu mengenal ya. Sehingga ibu dicemburuin di Batam, bawa ke kampung, di situ ibu diselingkuhin. Padahal ibu waktu dicemburuin ibu nggak ada selingkuh kan? Tak ada lah selingkuh. Kenapa selingkuh Bu? Maksudnya apa kekurangan ibu? Nggak tahu. Dia selingkuh. Ibu tahu? Memang dia suka banyak pacar mungkin. Masih Selingkuhannya itu gimana? Lebih cantik? Ada yang istri bea cukai waktu itu. Selingkuhannya? Banyak, pokoknya banyak. Tak usah disebut. Terus ibu menerima dengan kondisi ibu tidak bekerja, punya anak 1 sudah kan? Ibu kan bisa nyambil. Ibu orangnya nggak mau diam. Jadi ibu di Pekanbaru suami selingkuh ibu menerima. Maksudnya ibu menerima gitu ya? Enggak? Terima lah. Mau kayak mana lagi? Bertahan demi anak-anak. Anak sudah berapa? Dari anak pertama dia tuh udah selingkuh. Tapi ibu hebat ya. Sampai anak keempat. Tapi ibu 4 anak dari dia ibu diselingkuhin. Selingkuh terus. Tapi hebat ibu bisa menerima ya. Ya gimana lagi? Karena anak ya. Anak-anak ikhlas aja lah. Terus ibu masih cinta nggak orang seperti itu? Tak. Waktu itu tidak cinta. Cuma mikirkan anak aja. Sudah memikirkan anak ya. Maaf suami ibu umurnya tua atau muda? Seumur kami. Seumuran. Ganteng kali ya, banyak pacar. Biasalah, ganteng tak ganteng juga kok. Apa yang dipikirkan? Kalau ibu nggak marah ya, misalnya ibu marah atau apa? Marah lah, berantem sampai ambil pisau. Terus alasannya apa? Nggak ada, dia nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong. Nggak pernah ngaku. Nggak pernah ngaku, tapi ibu waktu itu kan tak punya HP. Surat. Sering ibu ketemu surat. Surat cinta. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ibu menikah dengan seorang laki-laki yang awalnya cinta, ibu dicemburuin, kemudian tapi ibu diselingkuhin. Anak sudah 4 ya. Anak 4 diselingkuhin. Padahal dari sisi penampilan ibu kan ya tidak kalah gitu Bu ya. Ibu juga punya skill gitu kan. Itulah kadang-kadang lelaki itu tidak puas ya Bu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa menebak laki-laki yang baik itu seperti apa gitu kan. Dari wajah mungkin, tapi dari hati kita tidak tahu Bu ya. Tahu. Ada rasa penyesalan berarti Bu ya? Taklah, tak boleh nyesal. Oh, nggak boleh nyesal. Bagi ibu tak ada menyesal. Apalagi sudah punya anak 4 Bu ya. Dari beliau ya. Aja. Oke. Selama dalam mengarungi bahtera bersama orang yang menyelingkuhi, apa langkah ibu, kepikiran ibu ke depannya gitu? Waktu saat itu pernah ibu mau bunuh diri. Mau bunuh diri? Pernah ibu mau bunuh diri. Waktu itu bunuh diri. Ibu baru ikut dia kerja di sini. Bentar. Waktu itu ibu mau bunuh diri pada saat umur anak ibu berapa? Udah 4. Balik lagi ke Batam maksudnya? Ibu di Batam. Udah ke Pekanbaru nih kan. Jadi tahun 2006. Ini cerita lama tuh yang tadi. 2006 ibu diajaknya ke Batam. Karena ketahuan selingkuh lagi di Tanjung Batu. Karena ini suami, ini orang tua, lihat suami ibu udah tak negur orang tua ibu kan, orang tua ibu udah diamin bapak ibu. Jadi ya ngalah, Ma di Batam ada kerjaan buat mama, mau nggak? Orang ngajak bagi hasil kan. Jadi berunding dengan mama, pergilah nak katanya. Anak-anak biar mak yang jaga katanya. Mana tahu hidup Ina berubah di sana katanya kan. Pergilah sampai di Batam nih.
Pun kayak gitu lagi dia selingkuh. Bahkan ibu lagi kerja, dibawa cewek ke kamar ibu. Disitulah ibu ninggalin dia. Hilang sabar ibu. Waktu itu cewek dibawa ke kamar ya. Ke kamar ibu kerja. Ibu lagi kerja tuh. Terus kok ibu ketahuan? Ibu memang di kos-kosan itu, ibu jarang bergaul. Terus anak ibu di mana pada saat itu? Di kampung. Oh, jadi ibu bersama suami aja di Batam. Yang kecil pertama dibawa kakaknya pulang. Lihatnya kan kehidupan di Batam nih kayak gini, adiknya ditinggal-tinggal. Itu mah bawa balik aja lah mah. Biar sama kami aja katanya kan. Ya udah, disitulah. Ibu kerja kan dari jam 10 pagi, pulang jam 10 malam. Suami ibu waktu itu kerja juga, sudah kerja? Dia kerja gitu-gitu. Oh, dia gitu. manggil-manggil servis listrik. Karena dia punya keahlian gitu ya. Terus waktu ibu tahu suami selingkuh, padahal kan ya ibaratnya mau membina rumah, memperbaiki lah ya. Tapi ternyata selingkuh. Gimana ibu pada saat itu? Betul-betul? Saat itulah ibu rasa mau bunuh diri. Sebentar. Ibu mau bunuh diri itu minum racun atau apa gimana? Tidak, kayak mau terjun lah dari atas lantai 3 ke bawah ya kan. Ibu duduk di situ. Jam 12 malam kan ibu pulang kerja kan 11. Jam 12 ibu duduk di atas tuh. Aku terjun di sini bagus sekali. Sudah nggak ada. Tapi mikir anak-anak aku gimana kan gitu. Udah gitu terpikirlah nampak kuntilanak lewat di situ kan. Terpikirlah ada hantu-hantu di situ kan. Ibu istighfar. Sebentar. Aneh, lucu juga nih. Ibu pada saat itu sedih. Iya sedih. Nangis lah Bu ya. Nangis pokoknya terjun. Nangis. Pokoknya sudah nggak ada lagi lah rasa mau hidup gitu ya. Tapi kuntilanak benar-benar hidup kuntilanak. Enggak. Oh kebayang gitu ya. Aja. Itu ibu bilang orang bunuh diri itu tidak merasa sakit loh. Soalnya ibu udah merasa ibu mau bunuh diri. Ibu sambil merokok, merokok ibu, rokok Jisamsu lah. Emang ibu perokok ya? Tidak. Cuma karena betul-betul menghilangkan itu ya. Ibu ambil rokok, ibu rokok. Diginiin. Oh ibu. Diginiin nih potong rokok tuh tidak berasa. Itu berarti ibaratnya itu sakitnya itu udah terlalu sakitnya hati itu tidak bisa dirasakan walaupun api menyentuh tubuh ya Bu ya. Oh itulah berarti betul-betul. Ibu sering bilang orang bunuh diri itu dia tidak merasa sakit. Aku udah hampir itu ya. Berarti cuman ibarat ibu bangsa penakut. Ibu kan jam 12 malam tapi ada kuntilanak di sini gitulah ibu terbayangnya gitulah kuntilanak. Terus sebentar ngaji Bu. Waktu ngaji itu di atas yang di atas lah ketinggian. Ibu. Suami nggak cari ibu? Tak. Waktu ibu ketemu dia selingkuh di rumah ibu, itu ibu langsung ninggalin dia atau gimana? Nah tak. Nggak ada yang tahu. Ibu tak ninggalin dia. Dia gimana ya? Udah ketahuan selingkuh, dia pinjam kamar, bukan di kamar ibu, pinjam kamar teman. Tapi ini kamar ibu, ini kamar dia. Sebelah kayak sebelah ini lah. Dia pinjam kamar teman. Jadi ibu bilang sama ibu kos, Bu, nanti kalau nampak bapaknya bawa cewek, telepon saya ya. Itu ceweknya cewek nakal atau gimana? Cewek nakal lah. Oh, berarti cewek nakal ya. Jadi pada saat itu ibu mau bunuh diri. Setelah ibu mau bunuh diri, ibu nggak jadi, ibu pulang ke rumah kos-kosan atau ibu pergi? Ibu pulang ke kamar. Pulang. Terus suami ibu pulang? Ada di samping lah. Samping dinding? Bukan, pokoknya kami sekamar. Oh sekamar. Terus diam? Diam. Ibu sudah nggak ada lagi waktu marah lagi lah, sudah habis lah masanya. Pada saat itu keputusan apa yang ibu ambil? Ibu pelan-pelan ibu cari kerja. Ibu kabur dari kerjaan ibu. Kabur dari kerjaan, bukan kabur dari rumah. Bukan, kabur dari kerjaan lah. Ibu kan ngekos. Oh, Ibu cuma ngekos. Terus ibu kan kerja di Pondok Ikan Bakar waktu itu. Di situ pas kebetulan ada bos yang senang dengan sambal ibu, sambal cabai hijau pakai pete. Nah itulah tuh bos itu senang dia kan. Jadi kawan-kawan bilang, Bu Rina, Ibu Rina katanya mau kerja.
Iya, bapak itu suka dengan sambalnya. Cobalah berunding katanya. Oh, jadi ibu buka usaha sama bapak itu. Tak, ibu kerja. Ibu kerja di situ. Kerja di situ, melamar, ibu pegang cucian mobil. Oh, setelah itu ibu dapat pekerjaan, baru ibu memutuskan. Baru ibu kabur. Ibu pergi ninggalin dia, tak tahu dia ibu di mana. Ninggalin di Batam ini. Oke, berarti ibu meninggalin suami. Ibu yang ninggalin suami. Ibu, saya ya karena ya itu kalau saya karena dah nangkap dibawa betul cewek. Itu ibu termasuk sabar. Waktu di Pekanbaru ibu diselingkuhin, ya kan? Ibu masih sabar. Dibawa ke Batam lagi, diselingkuhin lagi. Ya wajar lah ibu kalau seorang perempuan ya ada batasnya gitu kan. Kita kan tanpa laki-laki juga kita bisa mandiri begitu Bu ya. Jadi ibu meninggalkan beliau. Terus siapa yang ngurus surat cerai? Ibu menggugat ya? Sudah berarti anak-anak sama siapa? Sama ibu semuanya. Sama sekali dia nggak ada minta, nggak ada. Tak ada. Waktu ibu mau ngurus cerai, ibu bilang dengan saudaranya, dengan kakaknya, ibu bilang gini, seandainya dia mau ngambil anak satu, saya tarik gugatan saya. Itu artinya apa? Ibu dia masih mau kembali lagi kan? Ibu bilang gitu. Seandainya saya tak bisa pisah dengan anak, saya bilang. Kalau satu aja diambil dia, saya akan tarik gugatan. Tapi tak ada. Oh, berarti dia betul-betul nggak serius lagi sama ibu Bu ya. Oke. Dalam ibu sendiri, ibu 4 anak loh. Itu ibu yang menghidupi. Bisa? Insya Allah bisa. Dibantu dengan orang tua ibu di kampung. Itu ibu waktu tahun berapa itu ibu bercerai? Tahun 2011. Masih cantik loh ibu waktu itu. Masih. Jadi ibu masih tetap bekerja gitu ya. Masih. Tapi niat ibu hanya bekerja ya. Tidak ingin mencari suami. Gimana ya? Udah tak ada sempat nyari suami. Jadi, itu kerja dari pagi sampai malam. Kerja. Tak tahu jalan masa, ibu waktu itu. Masa Bu? Ibu jadi mobil. Padahal dulu ibu sekretaris ya. Nyuci mobil ibu. Kerja nyuci mobil? Iya, sambil masak, sambil bantu nyuci mobil. Aduh, ibu. Padahal Mas 2. Mau ibu? Mau. Demi keluarga ya. Pokoknya semuanya ibu pegang di situ. Dari ibu seorang guru ya, guru SMA, sekretaris, terus itu bercerai, bekerja, masak, mencuci mobil. Berat loh Bu. Ibu tak nyuci lah, ibu. Nyemprot. Ibu cuman ngecek bersih tak bersih anak-anak tuh kan, kalau anak-anak nyuci kan. Oke. Dalam ibu rasanya berat nggak Bu hidup single parent itu? Jalani aja lah, berat sih. Kayak itulah, ada pepatah yang ini loh. Kalau orang tua kita kan dulu selalu bilang, susah kalau anak masih sekolah. Jalan kayak kesandung batu. Ibu sampai terlontarkan loh dengan kata-kata seperti itu. Ibu batin dalam hati ibu kan. Ternyata seperti ini yang dibilangkan orang tua aku. Jalan gimana anak 4, SMA 2, 1 SD, 1 masih kecil. Ibu harus hidupin mereka ya. Nah, harus sekolah. Kalau makan tuh udahlah orang tua ibu kan, ikut orang tua ibu kan. Tidak boleh tidak tuh, pengorbanan besar orang tua ibu tuh. Suami sama sekali nggak ada ngasih uang sampai detik ini. Tak ada tanya kabar ini tuh. Ada tanya, dia tahu anaknya udah sukses. Tapi dia tidak mau tahu yang kecil kan masih ada. Ada. Bahkan kemarin tuh anak ibu yang nomor 3. Anak ibu 3 kan laki-laki. Jadi ibu bilang gini, bandel lah, biasalah anak kurang perhatian kan. Di sini sekolah pindah sana pindah sini kan. Ikutlah papa, saya bilang gitu. Jadi diteleponkan lah sama bapaknya kan. Ayolah ikut aku, katanya itu kan. Pergilah pindah sana. Uang sekolah tak dibayar, ibu diminta. Sama aja ya. Sebulan. Ibu culik anak ibu, ada kan orang tua culik anak. Iyalah, itu hal yang wajar lah. Berarti sama aja kan, mending di sini kan. Mending di sini. Oke. Itu tahun berapa ibu bercerai? 2011 ibu bercerai. Udah itunya lah. Kalau kami pisah gitu, mulai pisah dari 2007. 2007 sudah berpisah. Sudah berpisah. Berarti udah lama Bu ya. Setelah ibu bercerai, dan resmi ibu single kan. Ibu kan mencari uang
pasti banyak dong laki-laki yang mendekati. Banyak godaan. Banyak. Ada juga pacar kan? Banyak. Banyak tuh tidak lah. Yang goda tuh banyak. Cuman lihat-lihat aja lah. Ya, tapi jadikan suami masih trauma gitu ya? Jadikan suami masih trauma. Terus baru-baru ini cobalah ingin berumah tangga. Ada yang melamar. Nih ceritanya nih. Enggak ini yang keberapa ini? Menikah yang kedua. Yang kedua. Yang menikah kedua. Kan itu kan ibu menikah kedua tahun berapa? Tahun berapa ya? 2021 ya. 2011 2021 berarti 10 tahun ibu menjanda ya. Itu menjanda itu banyak lah ya, lika-liku lah ya. Banyak sekali. Banyak gosip. Banyak, pokoknya banyak. Aku mau tanya, pacar ibu tuh misalnya yang menggoda ibu ada nggak suami orang atau? Banyak suami orang goda. Yang namanya suami hidung belang. Ada juga ada suami orang yang menggoda. Banyak. Rata-rata suami orang. Suami orang banyak. Tapi untunglah ibu tidak tergoda gitu Bu ya. Ibu pilih yang duda. Oke. Suami orang itu mereka itu menggoda untuk jadikan istri kedua atau gimana? Ada yang ngajak mau jadikan istri simpanan. Orang Batam Bu? Hah? Orang Batam? Ada orang Batam, ada orang Pekanbaru. Pejabat? Pejabat di Pekanbaru tuh. Pejabat ya. Kadang-kadang begitu Bu ya. Laki-laki ini kadang-kadang ngeri-ngeri sedap ya. Di rumah dia ini, di luar dia ngajak-ngajak janda-janda untuk jadikan, tapi tak semua. Ibu ketawa aja. Ibu hanya say hello, ketawa aja Bu ya, tidak merespon lah ya, karena kita tahu bahwa kalau kita betul-betul jadikan pertama simpanan pun dan kedua istri kedua pun menyakitin wanita kan Bu. Jadi semua itu ibu tidak pedulikan Bu ya. Jadi 10 tahun itu betul-betul ibu mengalami itulah ya. Ya kalau dilihat ibu bahagia ya. Kalau di sosial media ya. Bahagia dong, ibu tak mau terlihat susah di mata bapak anak-anak. Oh gitu ya. Ya sebenarnya ibu pun sebenarnya kalau dipikir kan mending single ya daripada sama bapaknya anak gitu ya. Lebih baik punya suami daripada punya suami tak tanggung jawab kan gitu. Iya, selingkuh lagi Bu ya. Oke. Jadi janda itu enak atau enggak Bu? Ada enaknya, ada enggaknya. Ada enaknya, ada enggaknya ya. Enggaknya tuh gosip. Gosipnya. Gosip di mana-mana. Ibu hebat juga ya bisa menahan gosip ya. Cuek aja lah gosip. Kok dilayan dosa. Yang penting kita enggak gitu Bu ya. Biar aja mereka mau kasih pahala ke ibu. Oh gitu ya. Prinsip ibu Enggak begitu gosip, ya. Kan? Oke. Iya. Jadi ibu tidak. Jadi manisnya pernikahan pertama itu hanya awal-awal aja Bu ya. Awal. Setelah itu hanya kesedihan sama Bu ya. Iya, anak pertama baru lahir aja dia udah mulai. Padahal waktu dulu ibu ibu jadi guru SMA itu kan idola banyak yang mau. Tapi itu kadang-kadang takdir Bu ya. Kita tidak bisa menolak takdir ya. Nah sekarang ibu menikah lagi kan? Menikah yang kedua loh. Tahun 2021. Itu dengan siapa? Dengan keluarga? Atau ketemunya di mana? Perkenalan atau cinta-cinta atau gimana? Ketemunya dijodohin sama teman-teman. Oh, dijodohin. Bukan pacaran ya Bu ya? Bukan, pacaran lah sebentar. Tapi awalnya dijodohin. Terus pacaran. Kan? Pacaran lah sebentar. Duda atau? Duda dong. Umurnya udah 60-an lah. Ibu ya, sekarang berapa? 61. Ibu 56. Oh, berarti waktu itu ibu menikah 55 ya? Dengan beliau ya? Ibu langsung mau ya? Kan dijodohin kan katanya? Dijodohin, telepon-teleponan kami merasa cocok, ketemu dan merasa cocok apa Bu? Misalnya kan ibu udah pernah pengalaman ya, pengalaman gagal. Terus ibu ketemu laki-laki. Ibu merasa cocok dari segi apa? Cocok dari segi nyambung kalau bicara, cocok. Oh sama-sama pernah mengalami kegagalan atau cocok dari segi apa gitu? Sama-sama mengalami kegagalan. Pertama, kedua dalam pembicaraan tuh nyambung.
yang pertama orang baru bercinta lah ya, walaupun udah tua kan, tidak pelit. Nah, terus yang pertama sekali Ibu mau ngajak, siapa yang mau nikah dengan saya mau pulang kampung. Mau nggak? Mau nggak hidup di Tanjung Batu? Saya punya orang tua, saya mau dengan orang tua saya. Ibu bilang itu. Langsung oke. Jadi kebetulan waktu itu calon suami Ibu orang Tanjung Batu. Orang Tanjung Batu juga, makanya Ibu mau. Jadi Ibu cinta itu. Cinta kan datangnya belakangan. Berarti belum cinta lah ya. Belum cinta sangat. Belum cinta, tapi ada rasa suka. Tapi ada ya gitulah. Ada rasa suka. Apa yang Ibu lihat dari calon suami Ibu yang kedua ini? Ibu kan pingin menikmati hidup, cari masa hari tua lah ya kan. Udah malas kerja, udah apa. Jadi waktu pertama kenal Ibu bilang, mau nggak? Aku udah nggak mau kerja lagi kalau nikah sekali lagi. Anak-anakku marah kalau aku kerja. Bilang gitu kan. Ayolah, saya pun mau menikmati ini aja, menikmati karena pensiun. 60 itu mau pensiun kan? Udah pensiun. Mau menikmati hari tua juga di Tanjung Batu. Kalau iya oke, kalau enggak. Oke. Sekarang Ibu suami kedua berarti ya. Kalau didengar-dengar suami kedua, kadang-kadang seorang wanita ini nggak enak juga ya, udah 2 suaminya gitu kan. Tapi Ibu berharap suami kedua ini adalah yang terbaik dan terakhir kan. Oke. Ibu menikah dengan rasa itulah ya, sukacita lah ya, cinta belum, tapi ada rasa juga sayang ya, karena beliau tinggal di daerah kampung sendiri. Jadi ada rasa bahagia lah ya, bisa dekat sama orang tua. Jadi kedua terasa nyaman gitu Bu ya. Oke. Ibu tinggal sama siapa waktu itu? Di mana? Waktu di suami kedua. Kan baru. Jadi abis nikah diajak pulang ke Pekanbaru. Oh, suami di Pekanbaru ya? Pekanbaru. Tugasnya? Di Pekanbaru. Sebentar, suami sudah lama menduda? Udah. Karena apa menduda? Pisah juga. Oh, pisah kayak Ibu, bukan karena ditinggal meninggal ya? Oh, pisah juga. Pasti punya cerita lain lagi ya. Oke. Ibu tidak saling curhat-curhatan ya? Kalau kan sudah punya pengalaman masing-masing. Ibu tidak curhat-curhatan ya? Maksud saya begini Bu, kita sudah punya pengalaman di awal kita menikah dan gagal. Ibu kita ketemu lagi seorang laki-laki yang sudah gagal juga gitu. Berarti sama-sama gagal. Itu pasti punya cerita masing-masing, pasti cerita kan? Dan Ibu menemukan laki-laki yang kedua ini tidak cari kebenaran kenapa dia gagal gitu. Udah. Ibu berarti adik-adiknya kan cerita begini. Berarti begini begono. Ada cerita dari kebetulan adik-adiknya itu teman Ibu. Oh, jadi Ibu jadi enak jadi lah langsung ya, percaya. Langsung mau dan percaya. Tapi memang itu benar ceritanya ya, begitu kan. Terus dalam sepanjang menikah itu awal-awalnya bahagia kan? Seminggu aja bahagia. Kok bisa seminggu bahagia? Ini aneh loh Bu. Kok bisa seminggu bahagia? Kenapa? Sebentar gini, menikah dalam keadaan yang tidak muda lagi loh. Menikah dalam keadaan yang sudah duda, satu sudah janda. Kenapa bisa seminggu aja bahagia? Padahal kan satu kampung lagi loh Bu, bukan orang lain. Sebenarnya loh. malu banget Ibu. Malu dengan kegagalan kedua kali ini. Seminggu aja itu alasannya apa? Seminggu. Ini aneh loh Bu, ya kan? Seminggu aja waktu di kampung. Menikahnya sampai Pekanbaru. Maksudnya menikahnya di kampung kan? Tinggal seminggu. Di Tanjung Batu. Kan seminggu lah. 5 hari kami di Tanjung Batu. Ada itu bawa ke Pekanbaru. Tapi kan pertama kan tadi kan Ibu cerita ada yang mau ngajak balik ke Tanjung Batu. Berarti kan Pekanbaru sementara kan? Nanti ngurus pensiun, masukkan Ibu di daftar pensiunnya. Pokoknya ngurus itulah. Iya, sebentar. Kenapa? Misalnya Ibu salah ya? Ibu yang salah ya? Atau gimana? Tak tahulah. Ibu yang salah atau dia yang salah. Kok bisa hanya seminggu gitu? Ada orang ketiga?
kayaknya tak ada. Tidak ada. Tentang hati aja. Tentang hati, tentang yang lain nggak ada ya, misalnya masalah walaupun sama-sama tua tapi kan masih bisa lah ya itu ya. Masih. Cuman itulah. Pokoknya di Pekanbaru ibu tak bahagia, menangis terus setiap hari. Untung banyak teman. Bu, gini Bu, ini menarik ini. Menangis terus kenapa gitu? Ditinggal pergi dari pagi sampai sore. Nanti dari sore habis maghrib itu kalau habis asar ibu tidak bilang tunggu habis maghrib itu kan. Dia udah tuh udah pergi. Nanti pulangnya tuh subuh, pulangnya jam 12 malam paling cepat. Itu pun harus ibu telepon. Padahal kan ibu kan sudah di atas 50. Suami ada masa pensiun. Itu kenapa gitu? Ibu nggak bertanya. Kan ibu harusnya bertanya kemana, kenapa nggak pulang gitu. Udah main lacak. Itu alasannya. Ibu nggak pergi ke tempat dia bermain. Hah? Ibu tidak pergi ke tempat dia bermain, tidak mau cari tahu gitu. Tak mau ibu. Jadi hanya percaya dengan omongannya. Tak mau ibu bikin dia malu. Pernah sih ibu ngintip. Benar main. Naik Gojek kan. Pergi ibu lihat dia main. Memang benar main. Main lacak, main judi. Orang ibu pernah nelpon. Malam-malam tuh jam 1 malam ibu nelpon. Nah itulah ketahuannya ibu kalau dia pandai terus main gini, judi. Ntar Bu. Oke lah, itu kan kebiasaan suami ibu kedua. Tapi kan ibu kan istrinya gitu. Dia saya heran juga. Nggak sayang ya? Entah, nggak sayang kayaknya. Kenapa dia mau menikahi ibu? Maksudnya punya alasan apa gitu? Nggak tahu lah. Loh, ibu kan dekat sama adik-adiknya. Ibu nggak bertanya? Alasannya mantan istrinya mau kembali lagi ke dia. Jadi dia cepat-cepat nikahin ibu. Jadi kata adik-adiknya, cepatlah Rin, urus katanya. Jadi kan? Ibu sebagai apa ya jadinya ya? Jadi tumbal. Oh gitu Bu ya. Ibu nggak tahu ya, ibu tahu. Jadikan itu ya. Tapi sekali ibu masuk di dalam situ, berarti ibu masuk di dalam mulut harimau. Lebih baik ibu pulang. Kasihan kali nasib ibu Bu ya. Kayak mana lagi? Sedih kali dengarnya Bu ya. Padahal saya nggak habis pikir loh Bu. Padahal kan maksudnya sama-sama sudah berumur ingin menikmati hidup aja lah kan. Harusnya malam di rumah, sholat sama-sama sholat kan gitu. Iya, apalagi gitu kan. Maksud gitu. ibu tuh gitu. Tinggal di Tanjung Batu apa adanya ibu, lah. Kan? Ya ibu sudah meninggalkan semuanya. Waktu ibu sudah memutuskan ke Tanjung Batu itu, kan ibu kan hidupnya selama ini kan di Batam. Betul-betul ibu niat memang ya, betul-betul pindah tuh berarti barang-barang ibu udah ibu bawa semua ke Batu. Semua barang-barang, banyaklah barang-barang ibu. Perkakas jualan ibu udah ibu bawa semua. Kemudian waktu ibu seminggu aja ibu digituin, berapa lama ibu bertahan di 3 bulan. 3 bulan langsung ibu ditalak 3. Gara-gara 3 bulan itu ditalak 3, ibu meninggalkan lagi. Kan ibu balik, kan janji kan gini. Aduh, ini kayak drama ya. Boleh bikin sinetron. Janjinya kan sebentar. Jadi ibu bilang, "Bang, gimana?" Kata cuman berapa itu udah selesai belum urusannya? Ibu bilang, "Kan kita kan komitmen dengan janji." Gimana urusannya? Awak kalau mau balik aja lah dulu katanya bilang gitu. Nah iyalah baliklah ibu kan, ibu balik. Nah di situ ibu ada bawa buku diari dia, ketahuan maksud ibu tuh yang lalu biarlah berlalu, kita buka lembaran baru. Ibu bilang walaupun ibu belum begitu sayang, belum begitu cinta, tetap ibu bilang saya sayang, saya cinta. Demi mempertahankan. Demi ya ibu kan tadi bilang cinta datang bisa belakangan ya. Benar itu benar. Jadi tetap juga nggak bisa. Nggak bisa langsung. Sudahlah kita udah tak ini lagi. Udah nggak ada kecocokan lagi. Ya, yang ngomong itu siapa ibu? Beliau. Beliau tuh. Kita udah waktu ngomong ketidakkecocokan itu pas ibu di perjalanan balik ke Tanjung Batu. Padahal itu udah tak ada kecocokan lagi ya. Yang suruh balik kan dia. Yang minta balik kan ibu. Dia pun
kasih ibu balik dan izinkan. Ibu alasan pertama bilang pulang apa? Alasan itulah, saya udah 3 bulan dari rindu sama orang tua saya. Pertama alasan itu aja kan, nggak ada niat lain. Janji kita kan. Jadi dalam perjalanan ibu pulang langsung SMS atau telepon? Telepon, dia telepon. Buku diari saya awak bawa katanya kan. Iya saya bawa. Diari yang mana? Kata saya bilang itu. Itu yang dekat lemari ya, tadi bilang lemari bawah. Oh, saya bawa. Udahlah bang, jangan di ini lagi, jangan dikenang-kenang lagi, yang lalu sudahlah berlalu, jadikan masa lalu. Saya juga punya masa lalu, saya bilang tuh, saya terima situ apa adanya, bilang gitu. Sudahlah kata dia, balikkan buku tuh, kalau tidak ini apa, udah aja urus aja ke pengadilan kata dia. Adik beradik saya pun udah benci dengan awak, spanding tak naik hati. Dibilang adik-beradik pun dah benci. Kenapa ibu dibenci? Ya gara-gara mulut ibu jahat mungkin. Jahatnya jahat apa ibu? Enggak tahu lah. karena Suami balik malam tentu kita marah, tanya di mana ya kan? Wajar. Apa salah kalau istri? Untung tak siram air panas ya. Tak. Apa salahnya saya bilang? Bang, kalau abang sakit atau abang jatuh, saya nelpon abang tak abang angkat. Besok pagi adik-beradik abang marahkan saya. Oke. Sekarang gini, kita berarti dah cocok ibu pulang. Sebenarnya ibu pulang tuh ibu nggak ada masalah. Ya oke, ibu pulang, ibu tidak ada niat untuk bercerai kan dari hati ibu. Cuma mau itu aja kan ya. Memang mau balik pulang karena kan mau pindah kan. Nanti saya nyusul, saya selesaikan urusan. Walaupun ibu sudah tahu bahwa ibu nangis apa gitu, gimana hati ibu kan. Tapi kalau bisa ya dipertahankan. Karena saya lihat ibu punya kesabaran tinggi. Karena apa? Suami pertama selingkuh, selama punya anak 4 selingkuh ibu masih bisa bertahan. Sampai anak ibu tamat SMA. Ibu bisa bertahan itu ya. Karena anak ibu juga yang ngomong, "Mah, pisah aja. Kalau mama dah mau pisah lah, biar kami jadi saksi." Di situ ya, ibu bangkit. Karena itu ya. Sebenarnya dari hati ibu enggak ya. Yang suami kedua, ibu sebenarnya enggak ada keinginan untuk berpisah kan? Tapi suami yang menalak 3 sekali. Nalak 3-nya langsung ngomong atau gimana? WA. Mulai hari ini kita sudah tidak ada kecocokan lagi. Mulai hari ini saya ceraikan awak, talak 3. Jadi ibu jawab, saya terima talak 3 awak dengan talak 10. Saking itunya ya. Saking ibu senang hati ibu. Kok senang bu? Senang hati daripada ibu yang minta talak ke dia, sedangkan ibu udah tak ada kecocokan, ibu udah gitu-gituin. Tapi ibu sebenarnya nggak nyangka kan bu? Tak nyangka dia menalak ibu 3 tuh, ibu tak nyangka sama sekali. Dan gimana perasaan ya, malu bu ya. Dan adik-adiknya itu kan teman ibu, teman kan, adik-adiknya itu termasuk akrab kami kan. Satu orang pun tidak ada ada yang bicara dengan ibu. Yang tidak. Seharusnya kan biasanya kan Rin apa masalah, kalaupun tahu sabar ya. Wah, mungkin baliklah. Aduh. Dan gitu baliklah ke Pekanbaru. Tiga lewat WA bu. Sadis betul bu. Pernikahan ibu yang kedua ini lebih sadis kayaknya nih. Ini itulah. Waduh. Habis itu ibu ibu berarti sudah cerai lah berarti itu ya. Sudah dari sisi agama sudah bercerai ya. Sudah. Ini lagi diurus. Bulan puasa kan tak boleh. Habis lebaran, habis puasa lah nanti. Itu aja. Sudah itu sekarang gimana? Ibu sendiri menikah lagi? Menikah lagi ya. Dengan kebetulan ada yang perhatian di saat ibu sedih, di saat ibu bukan saat sendiri ya, di saat ibu ditimpa dengan berbagai masalah. Ada yang itu ya. Ada yang perhatian, yang peduli dengan ibu. Jadi ya. Tapi cepat kali ibu menikah lagi, ibu nggak trauma ya? Trauma? Anggap aja lah angin lalu. Udah terlalu banyak pedihnya, jadi udah tak terasa pedih lagi. Ini nikah pun dengan
teman sekelas. Jadi kan udah mengerti. Oh, berarti udah lama kenal gitu Bu ya. Dari SMA sampai kuliah. Kayak sudah kakak abang-abang lah gitu ya. Udah kayak saudara gitu ya. Udah pakai ngomongnya pun pakai engkau aku gitu. Bahagia lah Bu ya sekarang. Alhamdulillah. Mungkin selama Ibu menikah, kalau ini Ibu merasakan bahagia ya? Iya. Baru ini Ibu merasakan bahagia. Suami gimana punya suami itu? Berarti suami seumuran Bu ya? Seumuran. Tapi tua dia 2 tahun. Oh, suami umur 2 tahun ya. Congratulations Bu ya. Sudah bahagia ya? Bahagia dong. Tidak boleh sedih lagi. Maksud saya dari suami pertama sampai suami kedua 10 tahun. Sebenarnya sudah berpisah itu 2007 ya. Berarti 13 tahun ya. Dari suami kedua hampir setengah tahun lah ya Bu ya. Jadi Ibu mengambil keputusan termasuk cepat ya. Tapi berarti Ibu tidak trauma ya. Semoga yang ketiga ini oke Bu ya. Tidak ada masalah ya Bu ya. Amin. Penyesalan yang kedua pertama itu sebenarnya Ibu menikah yang ketiga ini niat atau gimana atau tak niat? Takdir mungkin Bu ya. Tak niat, itulah namanya takdir. Tak niat. Jodoh ya. Kami ketemu reuni. Ibu memang dari sekolah tuh suka ngerjain dia. Jadi ketemu reuni Ibu sudah sendiri ya? Sudah single ya? Jadi mana laki engkau katanya kan? Tak ada laki, aku dah. Padahal Ibu waktu itu baru maksudnya kan orang baru tahu Ibu baru nikah gitu ya? Oke. Ya termasuk ingin nunjukkan aja dengan mereka kalau Ibu tuh bisa. Jadi ibaratnya sekarang Ibu bahagia lah ya Bu ya. Menikah yang ketiga kali gimana ya? Bahagia 3 laki-laki kan sudah ada di dalam kehidupan Ibu. Bahagia itu kan milik kita, hak kita. Tak boleh sedih-sedih terus. Terus dalam suami ketiga ini dari sisi materi dah mapan juga Bu ya? Alhamdulillah. Berarti Ibu nggak bekerja? Kerja tanpa dia Ibu tidak jadi seperti ini. Tanpa support dari dia. Oh, jadi dia memberi Ibu itulah ya support dari semua sisi lah Bu ya. Dari semua sisi lah ya. Pokoknya. Gimana kok Ibu bisa menerima Bu? Karena gini Bu, termasuk mungkin habis masa dari sisi agama, habis masa idah, sampai ini Ibu langsung menikah lagi. Kok bisa Ibu menerima gitu? Apa sih kelebihan suami ketiga? Kelebihan suami ketiga? Dia duda atau duda punya anak? Punya 2. Punya anak sudah maksudnya anaknya sudah menikah atau apa? Yang satu udah. Apa kelebihan suami ketiga? Ketiga suami, aduh gimana ya 3 suami? Takdir tuh. Takdir ya, bukan niat kita ya. Tak niat. Tak ada niat kok. Kenapa Ibu bisa memilih menikah dengan beliau? Itulah karena dia selalu perhatian dengan Ibu. Orangnya gimana? Baik atau maksudnya suka bergurau ya, suka? Orangnya suka gurau. Lawak gitu ya? Suka gurau. Jadi ceria terus hidupnya ya? Santai. Santai. Tidak satu kampung Bu ya? Beda. Tidak satu suku ya? Tidak. Ibu kan Jawa kan? Jawa Melayu. Jawa Melayu. Kalau beliau bukan ya, kita enggak. Berarti tapi ada enggak hal-hal yang Ibu takutkan dari beliau? Enggak ada yang takut lagi udah kuat Ibu dah. Udah kuat ya. Kalau ditinggal ya udah pasrah. Inilah terakhir kali. Cinta Ibu. Ibu cinta enggak? Cinta dong. Oh, waduh mantap. Baru ini cinta ya. Cinta kayaknya SMA. Dari wajah berbunga-bunga ini. Jadi bajunya pun bunga nih. Jadi nggak ada kesedihan Bu ya selama menikah dengan suami ketiga ya. Tak ada kesedihan. Kenapa Ibu nggak mau berhenti kerja Bu? Sekarang Ibu kerjanya apa sih? Ibu sekarang pegang resto di hotel. Alhamdulillah dapat kepercayaan dan Ibu menangkan tender hotelnya. Oh gitu. Jadi Ibu pegang resto di hotel.
Jadi semua itu ibu yang itu ya, yang sebagai owner lah di resto itu Bu ya. Alhamdulillah ada jadi owner, yang dari dulu jadi pembantu. Pernah ibu jadi pembantu kerja dua tempat. Waktu anak ibu. Bu, aku mau nanya, ibu kan sekarang 56. Ibu masih kuat ibu kerja ya? Maksudnya apa rahasianya ibu kok kayaknya masih fit ya? Umur 56 tuh termasuk orang yang sudah mau mendekati pensiun. Tapi dari sisi wajah masih cantik, body masih fit. Apa rahasianya? Ada spesial nggak? Misalnya ibu olahraga atau minum jamu atau apa? Olahraga ibu kan udah bergerak terus ibu. Masak tuh penting kuali. Oh iya ya, itu olahraganya. Ya kan? Atau minum jamu atau apa? Wajah ibu termasuk awet juga gitu. Cantik gitu. Minum jamu. Oh, minum jamu. Minum jamu tak juga. Jarang kok ibu minum jamu tuh, kan nggak boleh terlalu sering kita minum jamu. Oh gitu ya. Jadi oke, saya mau tanya ya. Suami pertama seumuran juga Bu ya, selisih seumur ya. Seumur. Suami kedua selisih 4 tahun ya. Pikir lebih dewasa. Lebih dewasa kan. Ternyata, suami pertama cuma berapa tahun menikah? Suami pertama lama 18 ya? tahun. 18 tahunnya ya. Tapi 18 tahun tuh ibu diselingkuhin terus. Ya. Pokoknya tapi ibu tak masa bodoh lah demi anak-anak ya. 4 ya. Suami kedua gimana mau kasih anak ya, karena sudah umur juga. Kemudian cuma 3 bulan Bu ya. Cuma 3 bulan, tak ada kebahagiaan. Suami terus sampai sekarang nggak ada komunikasi sama sekali ya. Enggak, ibu nggak ada tahu kabar suami kedua udah menikah lagi atau gimana? Tak, malas ibu. Nggak mau tahu lah Bu ya. Tak mau tahu lah, walaupun mereka baik dengan ibu. Baik. Ya iyalah kan. Teman ya. Teman kan. Tak mungkin tak baik. Namanya baik. Teman kan. Tapi tak ada menceritakan tentang itu. Tak ada. Antara suami kedua sama suami ketiga kan dekat ini. Suami ketiga ini sekarang ini mudahan Bu ya tidak ada mengalami macam-macam lah ya. Ibu ingin menikmati sampai ajalah mendekati kita gitu ya. Semoga aja Bu ya. Tapi kira-kira ada nggak yang perlu kita koreksi dari perkawinan ini Bu? Dari sisi ibu sih. Koreksinya sebenarnya di perkawinan ini saling kejujuran dan keterbukaan aja. Ya, mungkin bisa kita share juga ke pemirsa, mungkin ini kan banyak yang lihat Bu ya. Kegagalan ibu ini kan sebenarnya bukan niat ibu ya, sampai menikah 3 kali itu ya maaf Bu ya, kadang-kadang sebagai wanita yang normal tuh cantik, nanti konotasi orang begini ya, padahal kan dari cerita ibu kan sedih sekali gitu. Sedih, memang sedih. Ini cerita ini sebenarnya cuman garis besar aja, yang liku-likunya tuh banyak. Ya, kan orang bilang Ibu Rina tuh cantik, dari muda cantik, suaminya sampai menikah 3 kali. Mungkin ada orang menganggap yang jelek gitu, banyak, yang banyak. Ada. Makanya ibu di sini ibu bisa menjelaskan ini cerita yang sebenarnya. Di sini ibu kejujuran ibu terbuka gitu kan Bu. Jadi sebenarnya menikah itu 3 kali itu bukan niat ibu, bukan keinginan dari ibu ya. Itu namanya takdir Bu ya. Ya, takdir. Jadi selama ibu umur sampai anggap 55 tahun, 56 tahun, hanya berapa persen ibu bahagia dalam perkawinan Bu ya? Baru ini loh yang ketiga nih, bahagia ibu. Bahagia betul Bu ya. Mau apa-apa semua dapat. Gitu Bu ya. Mau apa enggak? Pokoknya baru ngomong Oke, dari sisi materi ibu dibahagiakan. Dan itu dari sisi batin ibu dibahagiakan. Dan itu dari sisi pergaulan ibu sama suami. Suami betul-betul mengerti ibu Bu ya. Tidak ada cemburu gitu Bu ya. Cemburu ada. Cemburu ada. Cemburu tetap ada, tapi tidak berlebihan. Namanya istri cantik kan? Dikatakan tua kan masih cantik. Cemburu tetap ada, tapi ada. Paling dia ngomong, "Papa cemburu lihat mama." Tapi itu wajar lah Bu. Tapi dengan penampilan ibu yang maksimal dari dia. Tapi memang ibu dari dulunya tampilan ibu memang gimana gitu ya. Oke, sebentar saya mau tanya. Dari 3 suami ini, kita kan menikah kan bukan diri kita sendiri kan Bu. Ibu menikah ada bawa anak.
Ya, gimana mereka tanggapan suami kedua, suami ketiga dengan anak? Kalau suami kedua cuek, Tak peduli. tak peduli. Dia hanya ingin ibu saja. Pernah ibu uji kan, anak ibu waktu tuh baru tamat. Jadi masih ada lah tunggakan uang sekolah. Jadi jatahnya tuh masih ditahan gitu ya kan. Terus ibu ngomong, ibu kira dia tuh punya lah tabungan atau gimana kan. Bang, ada nggak uang segini gitu kan? Dia diam aja. Berarti nggak ada. Sebenarnya ada, tapi nggak ada keinginan untuk membantu. Tak ada. Oke. Terus kalau suami ketiga gimana? Kalau suami ketiga tanggap dengan anak-anak. Berarti suami ketiga itu menerima ibu sebagai istrinya, menerima juga anak ibu. Ya, bahkan anak ibu yang bungsu betah tinggal di kampung suami. Oh, berarti sudah itu Bu ya. Berarti dia pun sayang. Pokoknya kalau ngasih anaknya sekian, ngasih juga anak ibu sekian. Jadi di usia ibu yang 56 tahun akhirnya ibu bisa juga merasakan bagaimana menikmati keluarga yang bahagia gitu Bu ya. Mau tahu kuncinya? Apa itu Bu? Sabar, ikhlas, pokoknya tidak usah ada kata dendam. Itu kuncinya Bu ya. Ibu dengan yang kedua ini, ibu di talak 3, ibu tak ada dendam, ibu tak ada nangis, ibu tidak ada apa-apa lagi. Ibu bilang ya udahlah. Memang ada jodoh tak sampai ya. Bukan saya kok yang minta cerai, dia kok yang nalak saya. Talak 3 lagi. Kayak mana? Jadi sebagai seorang istri itu demi keluarga Bu ya, kita harus sabar, jujur, ikhlas Bu ya. Keterbukaan penting, jangan ada sembunyi-sembunyi rahasia. Boleh kalau jadi ibu-ibu itu ya. Gimana ya? Kalau ibu dulu masalah uang tuh, kalau uang kita harus nyimpan. Walaupun ibu waktu di Pekanbaru, baru pertama nikah itu ya. Ini nasihat dari orang tua kan. Nah, walaupun 500 rupiah, walaupun 1.000 rupiah, zaman dulu kan 500 rupiah masih berlaku. 1.000 itu masih berlaku. Walaupun 1.000, 2.000 tiap pagi kau taruh di bawah tempat tidur. Jadi gini, jika seorang istri tidak mempunyai penghasilan dan istri itu mempunyai uang tuh dari manalah gitu ya, itu simpan aja Bu ya. Kita harus punya pegangan Bu ya. Tidur. Karena kita nggak tahu suatu saat uang itu akan kita. Begitu ibu diusir dengan ipar ibu, pernah ibu diusir dengan ipar yang suami bapak anak-anak nih, ibu langsung pergi. Oh, jadi uang itulah yang membantu Bu ya. Uang itulah yang membantu. Jadi itulah kuncinya Bu ya. Karena setiap keluarga itu bermacam-macam loh Bu. Kita kan belum tahu kan gimana kita dengan suami kita. Ibu dengan anak ibu kan sering ibu ingatkan gitu ya. Bilang. Jadi semua keluarga itu kita tidak tahu tabiat masing-masing Bu ya. Jadi si istri yang tidak punya penghasilan dia harus simpan uang walaupun sebesar apapun ya Bu ya, untuk pegangan suatu saat kita akan membutuhkan. Itu kuncinya Bu ya. Jadi sudah 3 kali menikah. Oke, ini sangat menarik lagi kali Bu. Jadi di podcast saya ini baru kita tahu bahwa seorang Ibu Rina yang menikah 3 kali itu sebenarnya mempunyai kisah yang sangat menyedihkan Bu ya. Mau bunuh diri ya Bu ya. Bunuh diri, nangkap suami selingkuh ya. Nangkap suami selingkuh, ngidupin anak 4 orang. Bekerja sampai masak sambil nyuci mobil. Sambil masak, sambil nyuci mobil, sambil kasir. Untung aja ibu pandai kan, ibu mantan sekretaris. Jadi si bos nih bilang, Bu Rina, buat ya pembukuan. Pembukuan cuci mobil. Aduh Pak, Ina tak pandai ibu pura-pura. Jadi sudah cukup lah. Misalnya kesedihan Bu ya, penderitaan ibu tuh sangat berat sekali Bu ya. Makanya, dari sisi batin maupun omongan-omongan Bu ya. Saya nggak kebayang loh Bu jadi seorang janda yang cantik gitu ya, yang banyak menggoda, suami orang juga menggoda kita. Sudah itu menikah lagi, ditalak lagi 3 selama 3 bulan, hanya 3 bulan, dan akhirnya sekarang jangan ada yang keempat Bu ya. Jangan sampai lah. Semoga inilah terakhir.
Oke Bu, ini kisah yang sangat menyentuh sekali Bu ya. Jadi saya sebagai ya yang kenal sama Ibu baru tahu bahwa sebenarnya kisah Ibu itu sangat menyedihkan gitu Bu ya. Jadi kadang-kadang orang tidak tahu gitu Bu ya. Seorang janda itu kenapa dia jadi janda, kenapa dia menikah lagi, baru menikah, dicerai, menikah lagi. Inilah ceritanya Bu ya. Jadi detil gitu Bu ya, baru kita tahu kisah Bu Rina ini finally-nya endingnya bahagia gitu Bu ya. Bahagia, bisa jadi owner juga, Bisa ya kan, jadi owner di walaupun resto. ya walaupun resto kecil-kecilan, Tapi itu adalah berkat dukungan dari suami ketiga gitu Bu ya. ah, Hebat ya Bu, suami ketiga. suami Semoga ketiga dan orang tua. Jangan tinggalkan orang tua, doa orang tua. ada pesan-pesan nggak Bu pada suami-suami Ibu yang telah lalu? Pesan pada suami pertama. Pesan pada suami pertama. Mantan lah, bukan suami, mantan. Mantan ya. Ingatlah anak-anak. Kita tua nanti pasti nyari anak. Anak yang mendoakan. Anak yang mendoakan. Jangan tersinggung di saat anak tidak mau ngangkat telepon, tidak mau balas WA, jangan kesinggung. Oke. Dan sering kesinggung dan telepon Ibu. Ada lagi pesannya? Pesannya itu aja lah. Oke. Semoga siapa tahu buka YouTube Bu ya, terbaca. Kemudian pesan yang ke suami kedua? Pesan suami yang kedua, jangan buat wanita seperti saya. Soalnya Anda punya anak wanita. Oh begitu ya. Itu saja buat suami kedua. Nggak ada lagi? Tak ada lah, itu aja. Nggak ada doa buat suami kedua? Semoga bebe aja. Baik Ibu nih ya, selalu mendoakan mantan suami. Kita berdoa baik kan, yang di atas balas dengan baik. Dan walaupun Ibu pulang nih ketemu suami ketiga, apa pesan untuk suami ketiga? Pesan buat suami ketiga, harus selalu sayang dengan saya. Hebat. Oke, semoga Bu ya mantan kedua suami Ibu mendengar dan melihat ya itu Ibu, dan amanah yang Ibu pesan itu dijalankan, dan semoga suami ketiga tambah sayang sama Ibu. Amin. Terima kasih Bu ya sudah menciptakan unek-unek pernikahan Ibu yang menarik, dan tapi dari cerita dari Ibu ini baru kita tahu, dan Ibu mencurahkan semua kejadian di diri Ibu bahwa inilah saya. Jadi menikah sampai 3 kali itu sebenarnya kan dalam sisi keluarga besar aib Bu ya. Tapi itu bukan niat Bu ya, itu adalah takdir. Kan jodoh itu kan takdir dari Allah gitu Bu ya. Jadi kita kan kita tak bisa menghindar Bu ya. Jadi saya doakan semoga Ibu bahagia dengan suami ketiga. Amin. Salam buat Bapak Bu ya. Waalaikumsalam, nanti sehat, Bu, disampaikan. ya. Oke, terima kasih ya pemirsa. Inilah kisah seorang ibu yang seorang guru, kemudian menjadi sekretaris, kemudian menjadi seorang owner di resto yang memiliki pengalaman 3 kali menikah. Kita harapkan semoga beliau dengan suami ketiga bahagia sampai ke akhir hayat. Terima kasih sudah menonton podcast saya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Sampai jumpa ke podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.